Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan final project ini dengan tepat waktu. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahma dan Pak Stephen selaku asisten laboratorium DOSPE. Selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok DOSPE 01 yang diketuai oleh Muhammad Taufik, dan anggota yaitu Dita Aprilia Hermawati, Muhammad Rafli Suryadi Putra, Arya Nanda Putra, dan Indah Nabila Hermawati. Next. Kemudian berikut overview dari materi yang akan kami presentasikan kali ini. Bab 1 pendahuluan, bab 2 modeling dan formulasi, bab 3 proses data, bab 4 analisa, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Next. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Untuk mendukung ekspansi bisnis PT Nutrisnack Global secara efisien dan strategis, maka diperlukan analisis menyeluruh terhadap lokasi, fasilitas, serta sistem distribusi. Adapun dua cara pendekatan yang digunakan yaitu yang pertama deterministik menggunakan linear programming untuk optimasi lokasi pabrik. Yang kedua stokastik yaitu menggunakan teori antrian untuk evaluasi jumlah staf distribusi. Next. Ada tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama untuk mendukung perencanaan ekspansi dan efisiensi operasional perusahaan, yaitu yang pertama menentukan lokasi pabrik baru yang optimal dengan mempertimbangkan total biaya keseluruhan dan kapasitas maksimum tiap lokasi. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi sistem distribusi berdasarkan jumlah staf, yaitu antara 5 staf dan 4 staf menggunakan teori antrian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan strategis bagi perusahaan. Adapun manfaatnya yang pertama, memberikan rekomendasi strategis untuk lokasi produksi dan distribusi dengan biaya minimal. Yang kedua, menyediakan dasar pengambilan keputusan yang strategis bagi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan melalui pendekatan sistematis dan matematis. Next, yang terakhir ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini memiliki batasan agar analisis tetap terfokus dan terarah. Yang pertama, analisis lokasi pabrik terbatas pada 4 lokasi dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang telah ditentukan, serta demand dari 3 customer utama. Yang kedua, model transportasi menggunakan asumsi bahwa semua pengiriman menggunakan truk dan biaya dihitung berdasarkan tonase dan jarak. Yang ketiga, evaluasi sistem antrian dengan membandingkan antara 5 staf dan 4 staf. Yang keempat, analisis dalam penelitian ini menggunakan software POM-QM. Yang kelima, penelitian ini tidak mencakup aspek non-operasional seperti regulasi, kondisi sosial, kondisi politik, atau faktor eksternal lainnya di luar data operasional. Selanjutnya, bab 2 akan disampaikan oleh Mas Raffi. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada bab 2 yaitu modeling dan formulasi. Untuk yang pertama ada problem data. PT Nutrisnack Global merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat yang bergerak di bidang makanan ringan seperti regular chips, green onion chips, dan party mix yang berencana melakukan ekspansi pasar dengan mempertimbangkan 4 lokasi yang berpotensial yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan seperti biaya tahunan, biaya produksi yang berbeda di setiap lokasi, biaya distribusi, dan untuk distribusi ke 3 pelanggan utama yaitu Jones, YZCO, Square Key yang dihitung berdasarkan jarak dan ton dengan kapasitas maksimum produksi 20.000 ton per tahun. Untuk datanya ada seperti pada tabel di samping. Ya, boleh. Selanjutnya ada decision variable. Decision variable yaitu model optimasi yang mencari nilai-nilai yang akan dicari oleh sistem agar fungsi objektif bisa tercapai dengan biaya minimum sekaligus tetap memenuhi seluruh constraint. Ada 2 variabel yaitu variabel pembukaan pabrik dan variabel pengiriman. Untuk variabel pembukaan pabrik dinyatakan jika XI sama dengan 1 maka pabrik dibuka, dan jika XI sama dengan 0 maka tidak dibuka. Untuk variabel pengiriman seperti contoh di bawah. Selanjutnya ada objective function
Tujuan utama dari model ini yaitu meminimalkan total biaya tahunan perusahaan yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu menekan semua biaya. Yang pertama, biaya pembukaan pabrik, biaya bahan baku, dan biaya transportasi dengan pemodelan seperti di bawah. Selanjutnya ada constraint function, yaitu memiliki tujuan mencerminkan kondisi nyata bisnis dan memastikan solusi tetap berjalan secara praktis dan realistis. Pertama, permintaan pelanggan seperti dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, ada maksimal kapasitas setiap lokasi. Dan yang ketiga, ada non-negativity. Yang terakhir ada whole objective model, yang mana model optimisasi ini dirancang untuk bertujuan meminimalkan total biaya tahunan perusahaan yang mencakup tadi, yaitu analisa pertimbangan biaya tahunan, biaya produksi, biaya transportasi, kapasitas maksimal, dan demand. Selain itu, untuk mempertimbangkan efisiensi operasional pelayanan pesanan di pusat distribusi, maka dilakukan evaluasi antrian dengan kedatangan model antrian dengan kedatangan acak dan waktu pelayanan yang eksponensial. Evaluasi ini mempertimbangkan dua kondisi, yaitu jumlah staf, perbandingan antara 5 dan 4 orang, dengan asumsi sebagai berikut: laju kedatangannya yaitu 4 pesanan per jam, laju pelayanannya yaitu 1,5 pesanan per jam, dan yang terakhir yaitu target kebijakan. Probabilitas terdapat lebih dari 3 pesanan dalam sistem tidak boleh melebihi 6%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Untuk bab 3 membahas tentang proses data, yakni data processing tutorial, optimisasi proses, serta sensitivity dari testing. Untuk data processing tutorial terdapat beberapa prosedur, yakni yang pertama kita menentukan lokasi pabrik menggunakan linear programming, yakni salah satu untuk mendapatkan data, yakni kita mengambil beberapa variabel dari 4 lokasi pabrik. Setelah itu, setelah mendapatkan data, langsung dimasukkan ke dalam model linear programming untuk disusun untuk mendapatkan total biaya produksi dan pengadaan bahan. Next. Untuk langkah selanjutnya, kita mendapatkan hasil, yakni solusi optimal yang dicapai dengan membagi produksi antara Fresno dan Tucson. Dan lokasi Yuma dan Pomona tidak digunakan dalam skenario biaya minimum. Dan didapatkan hasil biaya total minimum yaitu kurang lebih 118 juta. Next, tahapan kedua yakni menghitung bahan baku, yakni dengan mencari komposisi bahan per produk yang dihitung berdasarkan presentase yang terdapat di tabel 3.2. Selanjutnya, dari hasil perhitungan dapat memberikan estimasi kebutuhan aktual terhadap 3 jenis bahan baku utama. Next. Untuk tahapan selanjutnya yaitu mengidentifikasi total permintaan pelanggan. Identifikasi total permintaan pelanggan ini masing-masing dilakukan dari produk dan lokasi yang diperlukan. Dari identifikasi yang ini didapatkan total permintaan dari semua pelanggan, yakni 11,9 ton. Next. Selanjutnya, setelah mengetahui bahan baku, kita menyusun model transportasi untuk distribusi produk. Untuk tahapan pertama, kita memasukkan data-data ke dalam modul QM. Selanjutnya, kita menghitung biaya pengiriman yang dihitung dengan mengendalikan jarak antar lokasi dengan tarif pengiriman. Selanjutnya, semua data permintaan pelanggan dan kapasitas produksi pabrik dimasukkan ke dalam aplikasi, kemudian diinput ke modul QM dan dihitung. Next. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan modul QM, didapatkan rute distribusi optimal dengan total biaya minimum sebesar $723. Next. Terdapat analisa lagi tambahan, yakni kita mengevaluasi jumlah staf di bagian pemrosesan pesanan. Dari hasil analisa menggunakan analisa pesanan ini didapatkan bahwa jumlah staf menunjukkan
tidak ada perubahan meskipun dari jumlah staf 5 menjadi 4. Next. Selanjutnya kita melakukan optimisasi proses. Terdapat 3 tahapan, yakni berdasarkan hasil penyelesaian analisis linear program, didapatkan solusi optimal, yakni dicapai dengan membagi produksi antara Fresno dan Tucson, dan didapatkan hasil biaya minimum sebesar 118 juta. Yang kedua, optimisasi model transportasi ini menunjukkan bahwa biaya distribusi minimum yang dapat dicapai adalah sebesar $723. Next. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa meskipun total biaya meningkat, struktur rute distribusi dapat berubah jika jalur dengan jarak lebih pendek menjadi lebih ekonomis dibandingkan sebelumnya. Melalui uji sensitivitas ini, perusahaan memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak perubahan yang besar, baik dari biaya eksternal terhadap keputusan operasional, dan dapat merencanakan strategi atau mitigasi seperti mempertimbangkan lokasi pabrik alternatif, dan melakukan negosiasi harga dengan penyedia jasa logistik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya. Baik, akan saya lanjutkan mengenai bab 4, yaitu analisis. Nah, di sini akan dibahas mengenai ada 3 poin, yaitu result analysis, kemudian ada sensitivity analysis, dan advanced case analysis. Nah, untuk risk analysis dilakukan untuk mendukung ekspansi PT Nutrisnack Global dengan mengintegrasikan pendekatan deterministik dan stokastik. Fokus utamanya adalah menentukan lokasi pabrik yang efisien dan merancang distribusi produk yang optimal dan ke pelanggan utama. Pendekatan deterministik digunakan untuk keputusan berbasis data pasti. Dengan linear programming dan zero-one integer programming, lokasi pabrik optimal ditetapkan di Yuma, Arizona dengan biaya $125.000 per tahun. Model transportation problem kemudian menghasilkan pola distribusi paling efisien dengan total biaya yaitu sebesar $723.810. Pendekatan stokastik diterapkan melalui model antrian MMC untuk mengevaluasi performa layanan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengurangan staf dari 5 ke 4 meningkatkan antrian dan waktu tunggu secara signifikan. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan sistem yang efisien, adaptif, dan siap menghadapi ketidakpastian operasional. Kemudian, analisa sensitivitas dilakukan untuk mengukur dampak perubahan dari tarif transportasi terhadap efisien sistem distribusi PT Nutrisnack Global. Tarif awal sebesar $0,15 per ton mil dinaikkan menjadi $0,20 untuk mensimulasikan kondisi pasar yang lebih realistis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa meskipun struktur distribusi tidak berubah, total biaya logistik meningkat tajam menjadi lebih dari $950.000. Ini menandakan bahwa sistem sangat sensitif terhadap kenaikan tarif dan efisiensi awal tidak menjamin kestabilan biaya saat kondisi pasar berubah. Secara strategis, perusahaan perlu menyiapkan langkah mitigasi seperti kontrak jangka panjang dengan penyedia bagian logistik, diversifikasi moda transportasi, dan membuka fasilitas produksi di lokasi yang lebih dekat dengan pasar. Dengan begitu, solusi logistik dapat tetap efisien dan tahan terhadap fluktuasi eksternal. Kemudian, analisis lanjutan atau advanced case analysis dilakukan dengan memperluas model ke skenario multi-facility location problem menggunakan MILP, yaitu dengan membuka 2 pabrik di Yuma dan Pomona. Hasilnya menunjukkan penurunan biaya distribusi secara keseluruhan serta meningkatkan kecepatan layanan karena pelanggan dapat dilayani dari lokasi yang terdekat. Simulasi sistem antrian MMC ini dilakukan dengan menaikkan tingkat kedatangan pelanggan dari 8 menjadi 12 per jam, sementara jumlah staf tetap 4. Hasilnya waktu tunggu dan panjang antrian meningkat tajam, menunjukkan sistem mengalami overutilization dan performa layanan menurun. Untuk mengatasi hal ini, direkomendasikan strategis operasional seperti dynamic staffing, penambahan kanal layanan, dan penerapan sistem antrian berbasis prioritas. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Baik,
Baik, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Di sini ada 5 poin kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama itu ada studi dilakukan pada PT Nutrisnack Global, perusahaan makanan ringan asal Amerika Serikat yang berencana melakukan ekspansi melalui pembangunan fasilitas produksi dan optimalisasi sistem distribusi. Pemodelan matematis berbasis data mendukung pemilihan lokasi pabrik dan pola distribusi optimal secara biaya, sementara teori antrian membantu mengevaluasi efisiensi operasional terkait sumber daya manusia. Hasil analisis ini membuktikan bahwa penerapan ilmu teknik industri tidak hanya menghasilkan solusi numerik, tetapi juga memberikan landasan kuat untuk pengambilan keputusan bisnis yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan di dunia nyata. Untuk kesimpulan yang kedua itu dari hasil pengolahan data, boleh back, Mas? Dari hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak POM QM for Windows, solusi optimal diperoleh dengan memilih lokasi Yuma sebagai lokasi pabrik terbaik. Lokasi ini menghasilkan biaya dengan total minimum sebesar 125.031 US dollar yang terdiri dari biaya tetap 125.000 US dollar dan biaya pengiriman bahan baku sebesar 31 US dollar. Untuk kesimpulan ketiga itu biaya pengiriman per ton dipengaruhi oleh jarak dan biaya bahan baku, di mana Pomona memiliki biaya pengiriman yang relatif rendah ke Squared Q, sedangkan Pomona memiliki biaya pengiriman yang relatif tinggi ke YZCO. Oke, slide selanjutnya. Untuk kesimpulan yang keempat, itu dalam evaluasi efisiensi operasional, dilakukan perbandingan antara 5 staf dan 4 staf dalam sistem antrian pemrosesan pesanan. Pada kondisi 5 staf, waktu tunggu pelanggan sangat rendah, namun biaya operasional mencapai Rp200.068,80 per jam. Saat staf dikurangi menjadi 4 orang, kinerja sistem tetap stabil dengan waktu tunggu yang sedikit meningkat, namun masih sangat kecil, dan biaya operasional turun menjadi Rp160.388,30 per jam. Untuk kesimpulan yang kelima, itu pengurangan staf memberikan efisiensi biaya yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas layanan. Yang terakhir itu probabilitas jumlah pesanan dalam sistem melebihi 3 tetap berada di angka 5%, berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan yaitu sebesar 6%. Selanjutnya ini ada saran dari kelompok kami itu ada 5 poin. Yang pertama, itu dari analisis menunjukkan bahwa Yuma menghasilkan total biaya terendah. Oleh karena itu, lokasi ini merupakan pilihan strategis untuk pembangunan pabrik utama. Yang kedua, karena sistem sangat sensitif terhadap lonjakan biaya logistik, perusahaan perlu memiliki strategi mitigasi resiko seperti negosiasi kontrak pengiriman jangka panjang, diversifikasi mitra logistik, atau buffer stok di titik distribusi strategis. Yang ketiga, karena tingginya volatilitas biaya logistik, perusahaan perlu secara rutin memantau perubahan harga bahan bakar, regulasi transportasi, dan tarif pengiriman guna untuk memungkinkan respon cepat melalui penyesuaian strategi operasional. Yang keempat, disarankan untuk secara rutin mengevaluasi tarif pengiriman dan juga mencari peluang negosiasi atau alternatif pengiriman yang lebih murah. Untuk saran yang terakhir itu pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang dapat dilaksanakan karena sistem tetap berfungsi dengan baik dan menghasilkan efisiensi biaya operasional yang cukup besar. Oke, mungkin sekian presentasi terkait final project kelompok kami pada hari ini. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.